Bolehkah tahajud kembali setelah selesai witir? Tahu dari mana ibu? Boleh saja. Ya. Ingat, bisa qiyam lagi, qiyamul lail, bisa tahajud lagi. Jadi persoalan pertama, kita detil dulu bahas katanya. Jangan dibatasi dengan tahajud dulu. Karena nanti ada orang yang tidak tidur dulu tapi ingin sholat lagi. Mungkin setelah dia tarawih di Masjid Al-Ihsan, kemudian dia witir, pulang ke rumah, dia nggak bisa tidur. Baca nggak bisa tidur, mengerjakan apa-apa nggak bisa tidur, baca sulit tidur. Dia ingin sholat lagi. Nah, itu kan bukan tahajud ya. Ingat, qiyamul lail, insyaallah. Ada yang sebaliknya selesai itu, bangun malam, Masya Allah, tidak banyak aktivitas yang dilakukan, baca Quran sudah, zikir sudah, merasa kalau saya nggak beramal rugi, ingin sholat lagi, boleh atau tidak? Baik, boleh. Yang tadi ibu sebutkan masih didukung dengan hadis. Nah, hadisnya ada. Bahkan ini saya sebutkan dua saja. Di At-Tirmidzi nomor hadis 471. Kemudian di Muslim juga ada, tadi nomor hadis 738 dari Aisyah tadi. Ya. Di Abu Daud juga ada, bisa kita temukan. Nomor hadis 1367 juga ada. Ya. Di Muslim paling banyak. Baik, poinnya adalah, perhatikan, Rasulullah SAW pernah menunaikan sholat 11 rakaat. Setelah selesai 11, beliau duduk. Ya. Beliau menduga fajar akan tiba. Karena dulu belum ada jam ya. Belum ada penunjuk waktu yang khusus sifatnya. Diduga fajar akan tiba. Ternyata setelah dicek, masih agak lama. Padahal sudah witir. Maka beliau bangkit kembali menunaikan sholat 2 rakaat. Setelah selesai 2 rakaat itulah kemudian, ya, lalu beliau duduk, lalu fajar datang. Bilal mengumandangkan adzan. Ya, tanpa ditutup kembali dengan witir. Nah, kata para ulama hadis, ini menunjukkan poin kepada kita bahwa orang yang sudah menunaikan sholat tarawihnya, kemudian ditutup dengan witir, ada keadaan tertentu dia ingin menambah sholatnya lagi, baik itu qiyamul lail seperti tadi, ataupun tahajud diseling dengan tidur, itu ada kebolehannya, berdasarkan hadis tadi. Ya. Tapi yang dimaksudkan lewat hadis ini, kenapa Nabi tidak mencontohkan? Perhatikan, ini pun sifat yang kedua. Bisa saja Nabi mencontohkan kan? Beliau tarawih, tutup dengan witir, ya, kemudian menyengaja bangun, dilakukan tiap malam. Kenapa tidak mencontohkan itu? Perhatikan, ini menjadi pertanda kepada kita bahwa amalan yang dilakukan ini bukan hal yang sangat diutamakan atau ditekankan. Ya. Pertama, karena tarawih itu sebetulnya latihan qiyamul lail dan tahajud yang diawalkan. Ya. Yang kedua, supaya tidak menambah beban. Kalau Nabi contohkan, kapan kita istirahatnya? Kapan kita sahurnya? Kapan siap-siap untuk besoknya? Karena itu ulama menyimpulkan keadaan ini kondisional saja. Kalau ada orang bangun malam harinya, tiba-tiba sulit melakukan kegiatan, maka silahkan boleh dia sholat. Tapi kalau menyengaja untuk melakukannya, memang tidak ada larangan, tapi khawatir memberatkan. Jadi kalaupun mau direncanakan, dilihat waktunya yang dipandang tidak memberatkan kita untuk melakukan amalan itu. Nabi tidak suka kalau banyak-banyak beramal, capek tidak dilakukan lagi. Ya. Kata Rasulullah, sedikit istiqamah itu lebih bagus dibandingkan banyak tapi berhenti. Ya. Jelas sampai sini? Dan masalah terakhir, setelah kita sholat lagi, tadi witir, sholat lagi. Witir lagi tidak? Nah, kita lihat dulu hadisnya. Baik. Dalam hadis tadi, Nabi kan menunaikan langsung ya. Setelah witir, bangun lagi 2 rakaat, ya. Kemudian tidak witir lagi. Dan didukung oleh hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 1439. Perhatikan. Abu Daud nomor hadis 1439, ya. Dan ini persoalan. Disebutkan dalam hadis itu la witrani fi lailah, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Ya, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Nah, pendapat ulama yang pertama menyampaikan bahwa karena ada hadis ini dan praktek yang dilakukan oleh Nabi, maka disimpulkan kalau ingin nambah lagi malamnya tidak perlu witir lagi. Ya, tidak perlu witir lagi. Misal di Al-Ihsan sudah sholat witir dengan imam karena dapat pahala semalam suntuk. Sayang kalau ditinggalkan kan? Kita sholat witir dengan imam, kemudian kita pulang sholat malamnya lagi, misalnya, itu boleh kita tidak witir lagi. Ya. Ada pendapat yang kedua, ini pun pendapat yang bagus. Ini menunggangi hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar yang tadi nomor hadis 749. Ya. Salatul laili matna, fa idza khashiya ahadakumul fajr falyutir rak'atan wahidah. Falyutir, maka witirlah 1 rakaat. Kata Nabi, salat malam itu bagaimanapun sifatnya tunaikan 2 minimal. Kalau khawatir datang fajar, maka segera witir 1 rakaat. Ya. Di hadis lain ada yang menyampaikan ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Jadikan salat kalian yang di akhir malam itu penutupnya adalah witir. Bagaimana ini ada 2 hadis seperti bertabrakan? Yang satu bilang enggak witir, tidak ada witir, 2 witir di 1 malam. Yang satu meminta kita witir kalau salat malam. Nah, maka kaidahnya dalam ilmu hadis itu disebut dengan al-jam'u wat taufiq. Al-jam'u itu mengumpulkan hadis-hadis tersebut, diteliti. Wat taufiq, lalu dilihat ini arahnya kemana, kesimpulan hukumnya. Jadi kalau Anda misalnya melihat satu hadis ya, untuk satu peristiwa, maka itu maknanya satu. Tapi kalau dalam satu peristiwa ada banyak hadis, jangan coba-coba menyimpulkan hukum dengan satu hadis saja. Baca bismillahirrahmanirrahim, itu ada 70 hadis itu. Baik yang disirkan, dijaharkan, tidak dibaca sama sekali. Rakaat pertama dibaca, selanjutnya tidak. Itu ada 70 hadis.
Jadi kalau Anda baca satu hadis saja itu bisa salah menyimpulkannya. Ya. 70 semua kumpulkan, lalu dilihat ini kemana arahnya. Gambaran hukumnya seperti apa. Nah, ketika dikumpulkan oleh para ulama, maka lahir kesimpulan yang tawassut, yang pertengahan. Perhatikan. Hadis-hadis yang berbicara tentang tidak witir lagi, ternyata yang pertama, itu Nabi menerangkan tentang sholat yang nyambung. Yang qiyamul lail. Misal, tadi kan hadisnya Nabi sholat 11 rakaat, fajar belum datang kan? Lalu sholat lagi kan? Dan Nabi tidak tidur dulu. Langsung. Ya. Ini maksudnya Anda pulang dari sini, tidak bisa tidur, ingin sholat lagi. Ingin sholat lagi dalam kondisi yang pertama. Maka yang seperti itu, hadisnya la witrani fi lailah. Tidak ada 2 witir. Tidak perlu witir lagi. Tidak usah witir. Tapi kalau diselang dengan tidur dulu, kemudian kita tidur misalnya, malamnya bangun ingin menunaikan sholat, maka berlaku hadis yang kedua kalau ingin diamalkan. Silahkan boleh tutup dengan witir kembali, karena sudah diselang dengan tidur. Dua-duanya tidak ada persoalan. Mau pilih witir lagi silahkan, mau tidak juga tidak ada masalah. Jelas sampai sini? Yang pasti kalau sudah selesai kita sholat dengan imam, malam ingin bangun lagi, dalilnya membolehkan. Boleh ingin bangun lagi. Jelas ya?